Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan terjadi, tetapi Tuhan berikan penggenapan. Bilang ke diri kanan, bukan kamu lawan saya. Jangan kekuatan kamu makin lemah, makin menurun. Stand strong. Anak-anak Tuhan akan dipisahkan. Para domba-domba akan dipisahkan. Kambing dipisahkan. Mana domba dipisahkan, mana kambing akan dipisahkan Tuhan. Pemurnian itu akan terjadi. Kalau udah begitu, itu sudah marah. Dongkol itu. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita memasuki ibadah yang kedua hari ini ya. Ibadah kedua di bulan Januari. Ya, sebenarnya itu ibadah ketiga, tapi baru ibadah yang kedua di gereja kita ya. Karena tanggal 3 itu tidak ada ibadah, kita baru mulai dari tanggal 10. Jadi hari ini ibadah kedua kita di tahun yang baru 2021. Artinya kita menata kehidupan kita di tahun yang baru ini, bagaimana kita memulai hidup baru tentunya ya. Jemaat Tuhan yang hadir, sekalipun hari ini saya melihat ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Mereka yang dalam keadaan lemah, letih, lesu, kita berdoa lalu mereka dipulihkan jemaat kita yang memang tidak bisa hadir karena batasan usia, juga biarlah damai sejahtera Allah menyertai mereka. Jemaat kita yang di usia 12 tahun ke bawah tidak bisa datang, Tuhan juga memberkati anak-anak kita semua. Ya, hari ini kita melihat ada satu kebenaran firman Tuhan saya bagikan dan saya siapkan untuk semua hari ini. Kita boleh melihat apa sih yang menjadi rahasia Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang boleh kita lakukan untuk menghadapi kondisi saat ini. Ya, boleh dibuka slide-nya? Sudah bisa? Ya, oke. Jadi, saya kasih tema untuk kita yaitu tetap kuat. Stand strong. Tetap kuat. Kata-kata ini sering kali saya dengar, bahkan ini menjadi kata-kata motivasi yang sering disampaikan oleh para motivator kepada siapapun dia bicara. Tetap kuat. Dia tidak tahu bahwa dia itu sedang lemah. Dia tidak tahu bahwa dia itu sedang nggak bisa, udah letih lesu. Tetapi ada satu motivator berkata, hey, tetap kuat. Stand. Allah juga berpesan kepada saya dan saudara hari ini. Memasuki tahun 2021, Tuhan berkata, umatku tetap kuat. 2020 boleh kamu lewati, boleh Bapak Ibu lewati, saya dan lewati. Dalam kondisi yang sangat mencekam. Gentingan di luar sana membuat kita seakan-akan kehilangan harapan, tetapi kita bisa lewati. Amin. Ada yang kekurangan selama 2020? Tuhan cukupkan kan? Selama 2020 saya percaya Bapak Ibu semua dicukupkan. Sekalipun mungkin tidak terlalu banyak lebihnya, tapi selalu berkata, Ebenezer, Tuhan masih melihara. Memasuki tahun 2021, Tuhan berkata, tetap kuat. Jangan kendor. Jangan kekuatan kamu makin lemah, makin menurun. Satu firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Ini sebenarnya ada satu pasal, satu perikop, tapi saya ambil di ayat 10. Ya, saya baca, boleh dibaca bersama-sama di pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Ini kalau kita baca ini tentang bagaimana Paulus mempersiapkan jemaat di Efesus karena mereka menghadapi banyak pencobaan, banyak masalah, banyak keadaan yang buat iman mereka udah. Banyak hal-hal yang membuat mereka tergoda. Karena di sana dia kata bahwa lawan kita itu bukan darah dan tetapi apa? Penguasa di udara, iblis, kuasa kegelapan, kuasa pikiran yang mencoba mengalihkan cara berpikir saya dan saudara, mencoba mengalihkan hati saya dan saudara, membuat saudara menjauh dari hadapan Tuhan. Paulus berkata kepada jemaat Efesus, tetaplah. Nah, kita melihat berita terkini yang kita dengar. Ini di masa-masa ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita hadapi? Berita terkini. Akhir-akhir ini banyak peristiwa terjadi membuat semua orang mengalami apa? Kehilangan
harapan. Oleh karena apa? Berita di mana-mana terjadian seakan menunjukkan bahwa tanda-tanda akhir zaman. Di dalam firman Tuhan sudah mulai ada tanda-tanda akhir zaman belum? Kemarin baru terjadi apa yang terjadi kemarin? Gempa di Sulawesi. Gempa di Sulawesi tidak terlalu kuat, baru 6, berapa ya? 6,6 atau 6,8 skala Richter. Nggak sekuat di Nias dulu. Di Nias dulu 8,7. Tapi dilululantakan. Sulawesi dilululantakan. Kantor bupati sekalipun itu dibelah dua. Hancur. Rumah sakit, hotel. Mana ceritanya kalau gempa harusnya runtuh, bagi dua itu hotel. Gimana lah? Itu harusnya kita lihat pada tanda-tandanya sudah mulai ada. Allah bekerja dengan caranya, bukan dengan cara manusia. Penyakit yang melanda dunia saat ini kurang lebih udah setahun kita ya melewati, ya. COVID-19 kita lalui bersama dalam pemeliharaan Tuhan. Nah itu tanda-tanda bahwa gimana tuh melihara saya dan saudara. Penyakit ada kan? Melanda. Banyak yang masih paranoid. Banyak masih ketakutan. Masih banyak, sampai hari ini masih takut nggak? Manusia kita pasti merasa ada ketakutan. Tetapi kewaspadaan kita, nanti kita melihat apa yang kita lakukan. Kemudian apa yang terjadi? Kecelakaan. Kalau sekarang pesawat kemarin apa yang terjadi? Satu pun dari penumpang tidak ada yang selamat, habis. Berapa orang? 62 orang. Dalam waktu seketika 4 menit saja habis 62 orang. Ada yang tahu kejadiannya? Ada yang sudah prediksi? Ada peramal bilang udah prediksi, tapi itu mah bagi saya ya whatever lah. Kalau saya penonton kemarin berita, ada yang bilang dia udah prediksi itu kejadian itu. Baru muncul kata setelah terjadi. Coba dari dulu tunggu dikembangkan gitu. Kenapa nggak ngomong dari dulu? Kalau ngomong itu pengumuman dari Tuhan. Setelah terjadi baru naik di atas media kan? Bagi saya, ya udahlah, itu urusannya dengan Tuhan. Kejadian itu tidak ada satupun yang tahu. Dia datang seperti pencuri. Gempa, banjir yang melanda Kalimantan. Bapak Ibu lihat, sampai hari ini belum surut kan? Kalau kita melihat gambar yang diambil dari atas itu, Kalimantan seperti tenggelam. Tinggal kita menunggu Jakarta kapan. Dulu pernah terjadi kan? 2020. Hampir seluruh kota Jabodetabek lumpuh. Nah Tuhan ganti, ubah Kalimantan tahun ini. Nggak tahu tahun depan kapan. Di mana lagi? Cara Tuhan memperingati umatnya demikian. Jangan bilang ini adalah pencobaan. Bukan pencobaan, Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan terjadi, tetapi Tuhan berikan penggenapan, menggenapi firman Tuhan. Ingat, kalau Allah sudah menggenapi firman Tuhan, saya dan saudara tidak boleh mengkritik, nggak boleh melawan, nggak boleh berontak. Memang itu waktunya Tuhan. Nggak bisa satu pun menahan. Mau doa syafaat, mau doa puasa apapun, kalau udah waktunya Tuhan, ya udah, nggak akan efek. Tetapi sebelum masanya, saya dan saudara diminta tadi apa? Paulus bilang apa? Hendaklah kamu. Yang kita butuhkan di sana, bagaimana kita harus kuat menghadapi itu. Bukan berusaha menghindari, berusaha lari. Banyak lagi hal-hal yang mencekam terjadi di dunia di hari-hari ini. Pembunuhan terjadi. Bapak Ibu lihat, pernah lihat di media? Berita TV nasional yang memberikan berita yang menggemparkan dunia, kematian. Ya, ada kemarin baru saya baca, dia hanya karena tersinggung karena dia menatap dengan mata. Akhirnya apa yang terjadi? Cekcok, bunuh. Sekarang itu sudah terjadi, udah hukum, kembali ke hukum PN seperti yang lama. Senggol dikit, bacot. Jemaat GBI Agape yang dikasihi Tuhan, disenggol seberapa banyak pun tetap
kuat. Amin. Tuhan senggol bagaimanapun cara Tuhan menyenggol kita tetap. Soalnya bantu dari belakang nggak bisa ini. Tekan aja enter. Atau lanjut dia. Alkitab memberikan apa? Alarm. Ya ini ada alarm. Ternyata gini. Kejadian terjadi itu Tuhan memberikan alarm sebelumnya. Tahu alarm kan? Alarm itu yang suka anak-anak muda yang bangunnya agak susah, dia bikin alarm itu pagi-pagi. Betul kan? Bapak Ibu yang susah bangun pagi pasti bikin alarm. Tapi yang sudah biasa tanpa alarm pun betul? Nah ternyata Allah sudah tahu manusia itu suka lupa, jadi dia berikan alarm begini. Nah coba lanjut. Alarmnya apa yang Tuhan kasih? Entertain. Gak bisa lanjut. Coba dibantu. Kenapa? Ini saya nggak bisa. Ya, 1 Petrus 5:8 lanjut. Ya, coba baca sama-sama 1, 2, 3 Bapak Ibu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Coba ulang. Lawanmu siapa? Lawanmu. Bukan lawan, coba lihat kiri kanan. Bilang ke kiri kanan, bukan kamu lawan saya. Selama ini saudara-saudara banyak orang Kristen melihat lawannya itu manusia. Sesamanya, adiknya, saudaranya, musuhnya. Tapi firman itu berkata apa? Lawanmu, si iblis. Berjalan keliling, bahasa sama, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Coba tanya kiri kanan. Jangan sampai ditelan. Iblis mau mengelilingi dunia, melihat siapa orang yang dapat ditelannya. Bersyukur orang yang badannya agak gede, susah ditelan. Tuh, ibu Siska di belakang yang tepuk tangan dia. Ore sama si Michael. Begitu angkatan ini. Iblis mengelilingi, dia melihat siapa yang tidak tadi pagi nggak doa. Siapa yang tadi pagi nggak membaca firman Tuhan? Siapa yang tadi pagi bikin kesel orang di rumah? Siapa yang tadi pagi nyimpan kesalahan? Nah itu miliknya dia tuh. Siap-siap ditelan. Kalau saya sih nggak mau ditelan, karena saya kecil mudah ditelan ini. Masa udah Tuhan, sekalipun badan saya kecil, jangan sampai ditelan. Saya telan dia habis-habis kalau boleh. Betul? Karena kenapa? Firman Tuhan berkata ini, maut sudah tidak berkuasa lagi. Maut itu sudah dikalahkan. Iblis sudah tidak berkuasa lagi atas hidup saya dan saudara. Tetapi dengan catatan Tuhan berkata, sadarlah. Katakan sadarlah. Kata orang Jawa, eling-eling. Sadar. Kalau nggak sadar, kenapa orang dibilang sadar? Ternyata orang itu masih apa? Ngantuk, tidur, bingung, gelisah, galau, merana, hidupnya kegana. Orang yang gagal itu gak susah. Ya tiba-tiba disentil sama Tuhan habis tuh. Untuk kita tetap kuat dalam menghadapi keadaan ini, Tuhan mengingatkan kita nih, berjaga-jaga ya. Jangan sampai kamu lengah. Betul? Biasanya kalau lengah, nah ini udah kesekian kali saya cerita ini. Seekor monyet yang di atas pohon, ya. Ketika angin kencang datang, si monyet jatuh enggak? Semakin kencang angin, si monyet genggamannya semakin erat. Betul? Tapi si monyet, nah kadang iblis, kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis lihat kita tuh semakin memuji Tuhan. Dalam Yesus, tengah-tengah malam dia orang ketakutan, dia bisa dalam habis, padahal nggak pernah itu bahasa roh sebelumnya. Tiba-tiba karena ketakutan dia sebut bahasa roh itu tengah malam karena ketakutan. Tetapi si monyet, ketika anginnya datang dengan sepoi-sepoi, si monyet terlengah. Apa yang terjadi? Monyet tertidur.
Setelah tertidur, baru si angin berkata begini, aku akan mengalahkan engkau. Boom! Jatuh. Monyet kalah. Jangan sampai kita mengalami peristiwa yang sama. Makanya Tuhan berkata, berjaga-jaga. Kerajaan surga itu sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Dia sudah mengintai pintu rumah. Dia sudah mengintai hidup kita. Tetapi bagi yang tidak berkenan dalam kehidupan Kristus, ya dia tidak akan pernah mampir di pintu rumah kita. Dia nggak pernah mampir dalam hati saya dan saudara. Dia tidak pernah mampir dalam kehidupan saya dan saudara. Allah berpesan kepada saya dan saudara, berjaga-jaga. Ini alarm. Ingat ini ya. Ternyata Tuhan kasih alarm. Dia kasih alarm, ya, melalui Petrus. Dia kasih alarm kepada banyak, pada Israel, orang-orang percaya. Ingat, lawanmu itu sih bukan saudaramu. Katakan bukan saudaramu ya. Lawanmu itu si iblis, bukan ommu. Lawanmu itu si iblis, bukan tantemu. Lawanmu itu si iblis, bukan tetanggamu. Kalau masih ada yang mikir saya ini lawannya bukan si iblis, tapi lawannya adalah sesamanya, hati-hati. Oke, next. Enter saja. Biasanya bisa nih, tapi kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Oke, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus di pasal 6 ayat 10 sampai 20. Nah, di situ dikata begini. Bagaimana kamu melawan lawan kamu itu bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu, kemudian itu kamu diberikan loh menghadapi saya dan saudara, diberikan senjata perlengkapan. Tuhan kasih tombol keselamatan, pedang, firman Allah, dia kasih untuk menghadapi itu. Nah, pergunakanlah itu untuk menghadapi siasat ini. Pakailah seluruh senjata perlengkapan. Lanjut. Ting. Terus aja terus. Slide-nya agak sedikit menguji kesabaran. Lanjut aja. Semuanya aja, tampilnya semua. Ya, yang pertama, untuk tetap stand strong atau tentunya ada bagian yang perlu kita lakukan sebagai respon iman kita. Untuk tetap kuat, untuk tetap berdiri menjadi orang yang kuat, kita harus memiliki respon. Ada tindakan, ada bagian yang kita lakukan. Allah memberikan bagian dia, tetapi kita juga punya bagian yang kita lakukan. Itu namanya apa? Sebagai respon kita. Kita proaktif dengan Tuhan. Yang pertama, jaga hati. Katakan jaga hati. Ya, ini di Amsal pasal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini sebenarnya ayat ini bukan ayat yang biasa, yang sudah lama, bukan ayat yang baru, tetapi ayat yang sudah dihafal oleh jemaat. Betul? Tapi sudah hafal ayat ini kan? Jaga. Begitu ada yang mengganggu, jagalah hatimu, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, itu saya rasa menciptakan lagu itu dia udah baca firman Tuhan ini. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan itu, sebab hati ini adalah pusat kehidupan. Kalau hatimu hancur, hidupmu juga hancur. Kalau hatimu hancur, maka sikapmu juga hancur. Kalau hatimu hancur, perkataanmu juga hancur. Karena apa yang timbul di dalam hati itu akan yang keluar dari perbuatan dan perilaku. Jangan bilang begini, gua mau orang yang gini loh, saya orang yang baik loh, tapi di mulut saya doang loh. Orang Jawa, ada orang Jawa di sini kan? Orang Jawa, saya
Saya cukup lama pelayanan di Jawa semuanya, paham karakter. Seorang nenek-nenek, atau kalau bahasa Jawa neneknya apa? Mbah Putri ya. Seorang Mbak Putri yang sedang naik di atas bus, ya sama-sama berdiri, karena memang nggak ada tempat duduk lagi. Lalu anak muda datang nih yang pengamen. Si ibu membawa keranjang. Biasa kalau orang Jawa kan ada apa namanya itu, kalau jual yang bawa barang apa di belakang itu ada keranjang yang di bakul ya. Hah? Bakul. Ya. Sejenis itu. Lalu anak muda ingin cek kakinya. Sakit nggak? Sakit. Si Mbah Putri ngomongnya piye? Mas, punten, kakiku loro. Tapi kalau di Jawa ngomong itu udah marah. Itu sudah marah karena beda nadanya. Nadanya itu menentukan dia marah atau tidak. Kalau bilang, Mas, punten, kakiku loro. Kalau udah begitu itu sudah marah, dongkol itu. Tapi hatinya nggak mau menunjukkan kemarahan itu. Saya belajar dari orang Jawa, sekalipun dia marah, tapi dia menunjukkan marah. Anaknya lagi main, udah dipanggilnya, Dek, aduh saya Dek, nggak dengar. Panggil anaknya, tiba-tiba anaknya sampai di tengah-tengah ruangan itu nangis. Ternyata dicubit sama dia. Waktu tadi ngomong manggil itu nggak marah. Kalau kita orang Sumatera manggilnya, Ujo sini kau. Kelihatan kalau kita marah kan? Saya kalau marah udah kelihatan banget kalau saya marah. Kalau baik ya baik banget kelihatan. Allah melihat hati kita harus mesti dijaga. Menjaga hati kita dari segala keadaan. Hati itu sering diuji bukan karena masalah, tapi sering hati itu diuji ketika ada kesenangan kita. Saya ulang. Hati kadang tidak dapat teruji ketika kita menghadapi masalah, tetapi hati justru teruji di saat kita menghadapi namanya kesenangan. Bapak Ibu mengerti maksudnya? Orang yang lagi senang, kadang hatinya lupa diri. Betul? Orang yang lagi bahagia, orang yang lagi jatuh cinta, kata orang anak muda, tai ayam merasa coklat. Kalau udah begitu, hatinya sudah mulai tidak dijaga. Nggak jadi semestinya, dia nggak punya integritas diri. Jadi hari ini Allah meminta saya dan saudara untuk menghadapi keadaan yang sulit ini di permulaan tahun 2020 ini, supaya kita tetap kuat. Tuhan minta jaga hati. Suami istri, jaga hatimu. Kalau istri ngomel ya suami harus sabar. Kalau suami lagi akan sedikit nadanya dia pakai overtone, bahkan sampai berkali-kali overtone dia, ya usahakan si istri juga tetap sabar. Jaga hati. Jika suasana hati kita damai, dipenuhi oleh hati kita tidak damai, dipenuhi oleh kekhawatiran, dikuasai oleh keinginan, maka ada ketakutan besar dalam diri orang tersebut, sehingga apa? Tidak menjalankan kehidupan. Dia cemas, pesimis, dan kehilangan harapan. Sudahlah, begini jadinya, mati sajalah. Apa jadinya kalau saya saudara berada di posisi keluarga yang tinggal sendiri waktu kejadian kemarin di pesawat? Ada satu orang Nias itu Margahia,
Anaknya 3, anaknya istrinya 1, 4 orang habis, nggak ada kabar apa-apa. Dia menunggu di bandara, ternyata nggak datang-datang. Orang yang nggak punya harapan, dia bisa melakukan hal yang buruk. Tapi kan dia punya harapan untuk hidup, dia berkata, ya sudahlah, mau gimana lagi, tidak akan kembali. Bahkan banyak keluarga yang lainnya. Di sana saya lihat di berita bahwa ada yang baru nikah. Betul ya? Bahkan ada juga yang mau nikah juga. Ternyata selesai. Yang baru nikah yang luar biasa pasangannya kan. Mereka langsung mengadakan apa namanya itu? Kalau habis nikah apa namanya sih? Honeymoon. Honeymoon mereka bukan lagi di dunia. Honeymoon mereka sudah di sana. Kalau ada berada di posisi itu, saya dan saudara, apa yang saudara lakukan? Masihkah Anda kuat? Masihkah saya dan saudara kuat? Kalau kebilang kuat, coba diperiksa. Oleh karena itu, jagalah hatimu agar dapat jadi obat. Nah, ada lagunya kan? Hati yang gembira adalah obat. Banyak orang yang suka nyanyi itu, tetapi sedikit yang mengambil itu jadi obat dia. Asal ngomong obat itu penjual obat. Banyak penjual obat yang ngerti, dia nggak tahu obat itu ada kan kalau dia berarti dia itu marketing itu namanya. Yang penting dia jual. Hati yang gembira adalah obat. Ayo siapa yang mau beli? Dia sendiri dia belum pernah rasakan. Nah, lanjut. Ini bisa. Oke. Yang kedua, ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, dia berkata apa? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Orang yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, Tuhan berkata apa? Dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami kekeringan, yang daunnya tetap hijau dan tidak pernah mengalami namanya layu. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, masih adakah di antara kita sampai hari ini justru melupakan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Mungkin belum bisa siang dan malam, sekali sehari. Adakah saudara merenungkan? Nggak usah banyak, nggak usah baca satu pasal, satu ayat, naik satu perikop, yang boleh syukur-syukur satu pasal. Saya nggak tahu kalau saya tanya hari ini, berapa orang yang sudah lulus baca firman Tuhan? Dari PL sampai PB, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya tanya Bude, saya nggak perlu tanya lagi. Kalau Bude itu udah lulus. Bapak Ibu yang lain, yang ada di ruangan ini, coba tanya diri sendiri, nggak usah kasih tahu saya. Apakah saya sudah lulus belum membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Umurmu sudah berapa hari ini? Kalau umur Bapak Ibu sudah 30 tahun, kalau umur Bapak Ibu sudah 35 tahun, 40 tahun, apakah selama 40 tahun ini saya sudah selesai minimal satu kali saya baca dari awal sampai akhir? Orang yang kuat menghadapi keadaan adalah orang yang menghidupi kebenaran firman Allah. Tidak sekedar dia baca, tidak sekedar dia dengar, tetapi firman Tuhan itu jadi dagingnya. Kalau kita hanya dengar banyak, betul? Anak kecil dan sekolah itu suka dengar firman Tuhan enggak? Suka. Tetapi untuk menjalankan itu mereka belum mengerti. Tetapi kita yang sudah dewasa, yang sudah memiliki pemahaman, seharusnya firman Tuhan yang telah kita dengar tidak perlu kita berjalan jauh, cukup kita renungi sendiri dan kita hidupi, belajar melakukannya. Hidup di dalam firman Tuhan itu sama dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Artinya ternyata orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang suka baca firman Tuhan, orang yang suka membaca renungan, dia adalah orang yang tidak pernah kehilangan harapan. Dia punya harapan untuk hidup sekalipun dunia mencekam, sekalipun dunia memang susah, sekalipun dunia memang jahat. Yang ketiga, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata apa? Janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ini yang diperlukan di nomor 3 ini apa? Memiliki kerinduan yang kuat akan persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah. Memang dalam kondisi ini kita dibatasi, betul? Tetapi persekutuan saya dan saudara dengan Tuhan itu tidak hanya sebatas juga persekutuan di gereja. Punya hubungan intim dengan Tuhan, punya bahtera ibadah, ada ruang kesempatan membangun hubungan dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Kalau masih kuat, masih bisa, masih sehat, ya datang selama ada waktu beribadahlah kepada Tuhan. Kalau banyak orang di luar sana merindukan ibadah, saudara yang punya kesempatan ibadah harusnya bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan yang kuat bersekutu dengan Tuhan. Ini zaman bukan zaman main-main lagi. Bukan zaman untuk main-main. Sudah nggak ada lagi zaman main-main. Sudah nggak ada lagi zaman santai. Tuhan sudah mulai melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, bukan cara kita. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah walaupun dibatasi oleh kondisi saat ini. Justru ini adalah kondisi yang menguji kerinduan kita akan persekutuan dengan Tuhan. Menguji loh. Dia menguji keadaan ini. Masihkah kita mengalami kemalasan beribadah? Apa kita masih jadikan alasan pandemi ini untuk tidak bisa bersekutu dengan Tuhan? Inilah waktunya. Ini sebenarnya kejadian ini saat ini sama seperti seekor monyet tadi yang ada di atas pohon. Datang bukan lagi angin yang kencang, tetapi angin sepoi-sepoi datang. Ini angin sepoi-sepoi ini. Lambat laun dia akan menggerogoti iman saya dan saudara, menggerogoti iman kekristenan kita, dan dia mengubah kita menjadi orang yang justru membelakangi Tuhan. Kalau kita tidak kuat mulai saat ini, kalau kita masih terlena dengan kondisi ini. Tadi dalam alarm Tuhan berkata apa? Berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kondisi ini, kondisi angin sepoi-sepoi, membuat iman saya dan saudara hanya dua kemungkinan: bisa makin bertambah kuat, bisa makin menjadi lemah. Merapat, menjaga kekudusan. Ini firman Tuhan ini hampir semua hamba Tuhan sebesar apapun selalu menyampaikan ini, menjaga kekudusan. Kekudusan ini terlalu jangan sampai memiliki pemahaman yang dangkal tentang kekudusan. Kekudusan itu bukan karena saya kan nggak melakukan zina, nggak mencuri. Ada hal-hal yang justru itu adalah kita tidak tahu, justru itu menghancurkan kekudusan kita. Menjaga kekudusan adalah bagaimana kita melihat ketika kita tidak bisa menempatkan Tuhan di dalam hati itu, kita lebih mengutamakan hal-hal yang dunia berada dalam hati kita ini, dan itu justru kita sedang menghancurkan kekudusan kita. Kudus artinya dipisahkan. Kados, kudus itu dipisahkan, dimurnikan. Yang kita ini belum kudus, kita ini masih orang berdosa, betul? Tapi belajar untuk hidup kudus. Ada firman Tuhan berkata apa? Di dalam 1 Petrus
1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus. Dia kudus adanya, dia suci adanya. Coba lihat Bapak Ibu, ikan ini berada di dalam sebuah akuarium. Air itu jernih. Apapun yang masuk di dalamnya akan kelihatan warnanya. Demikian Allah dalam hidup saya dan saudara harusnya. Kita harus menyiapkan tempat bersih itu supaya Allah masuk. Dia benar-benar kelihatan Allah dalam hidup kita. Amin. Jaga kekudusan. Coba kalau dalam air ini keruh, hitam, apakah ikan warna ini kelihatan warnanya? Tidak. Tetapi karena airnya jernih dalam akuarium ini, anggaplah akuarium itu apa? Akuarium itu apa? Tubuh ini, hidup ini, itu akuarium, hati ini. Kalau hati ini dipenuhi dengan sakit hati, marah, dendam, ya akuarium itu nggak bersih lagi, nggak jernih lagi, kotor. Ketika memang ada yang masuk, itu tidak akan kelihatan lagi karena airnya keruh. Tapi ketika kita siapkan hati kita seperti akuarium yang jernih ini, apapun yang masuk di dalamnya akan kelihatan. Amin. Oleh karena itu, 4 hal ini Allah menginginkan saya dan saudara supaya apa? Bisa tetap kuat, bisa tetap stand strong, tetap kuat dalam keadaan kondisi ini. Karena kenapa? Kondisi ini bukan semakin gampang. Kondisi ini akan semakin mencekam. Anak-anak Tuhan akan dipisahkan. Para domba-domba akan dipisahkan. Kambing-kambing dipisahkan. Mana domba dipisahkan, mana kambing akan dipisahkan Tuhan. Pemurnian itu akan terjadi. Jadi jangan lagi bersantai, jangan lagi lengah, ya. Tapi bersiap sedialah. Kedatangan Tuhan sudah ada tanda-tanda. Kita tidak tahu kapan, tetapi tanda-tandanya sudah ada. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saya dan saudara, keempat hal ini, mari kita belajar. Kita menjaga hati kita. Kita memiliki kerinduan beribadah dengan Tuhan dengan baik. Kita menjaga kekudusan kita. Kalau hal ini kita lakukan, saya percaya bahwa saya dan saudara semua akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau katakan, aku mau sepertimu Yesus. Kiranya Engkau sempurnakan seluruh hidup, biar aku mendapatkan kekuatan itu. Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, mau seperti
Siapa kau bentuk seluruh hidup kami, Tuhan. Mereka berjalan siap dibentuk demikian hidupku di tanganku. Berlalu dapat kuasa Rohmu, ku dilalui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, berilah hidupku di tanganmu, bertulah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Dapat Tuhan berdoa seperti-Mu ya Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari semua jemaat datang kepada Tuhan. Mintalah kekuatan yang dari Tuhan. Terimalah kekuatan yang Tuhan siapkan itu. Menjalani dalam kehidupan di tahun 2021 ini, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Katakan, aku mau kuat dalam Engkau Tuhan. Mau seperti-Mu Yesus, Tuhan sempurnakan setiap hati kami, sempurnakan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Jika Engkau berkenan melihat segala apa yang telah kami lakukan, Engkau mengampuni segala hal yang tidak berkenan, menyucikan seluruh kehidupan kami. Katakan, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan bentuklah seluruh hati kami, bentuklah seluruh hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami ini yang penuh dengan noda dan dosa, Tuhan
bersihkan oleh darah-Mu itu. Engkau basuh ya Tuhan oleh kuasa darah-Mu menjadi putih seperti bulu domba. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Atau kami sadari dunia mencekam. Situasi bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Tetapi kuasa Tuhan bukan semakin lemah. Kuasa Tuhan semakin nyata, menguatkan setiap kami. Roh setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah mengawali tahun 2020 ini, kami benar-benar ada dalam kekuatan Tuhan. Kami tetap kuat. Kami berkata saat ini, kami stand strong. Kami berdiri kuat. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami mempersiapkan hidup ini. Kami buka hati kami. Engkau bentuk seluruh kehendak-Mu. Dia adalah hati pikiran kami ya Tuhan. Sehingga Engkau saja yang kelihatan dalam hidup kami. Dalam setiap perilaku dan tingkah kami, ucapan, pikiran kami, Engkau saja yang ada Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kalau firman Tuhan boleh mengingatkan kami, Tuhan memberikan satu peringatan alarm bagi kami, bahwa kami harus sadar, segera sadar. Di dalam keterburukan kami harus bangkit. Untuk kami harus berjaga-jaga menghadapi siasat sejahat. Musuh kami ada si iblis. Si iblis yang datang membunuh dan membinasakan. Tapi kami yakin Allah datang menyelamatkan kami. Allah datang ke dunia untuk memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, firman yang telah kami dengar. Hamba boleh berhenti menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti mengingatkan setiap kami, bahkan memberikan pengertian baru dari kebenaran yang telah kami dengar siang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan sampai pada akhir zaman. Dia akan menyertai saya dan saudara. Dia akan melindungi saya dan saudara. Tetaplah kuat. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Kesempatan itu berikan kami pada siang hari ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semua. Shalom.